website kompas.id. Sebagai pembagi faktor lain yang konkret tersebut mendukung pernyataan perspektif sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan produksi, distribusi, dan pembuangan pakaian. Selain itu, halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini. Saya Ayu Bening, dan dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah artikel yang menarik dan kontroversial. Artikel yang akan saya kritisi berjudul Usaha Thrift Merugikan Negara, yang diterbitkan oleh kompas.id. Seperti yang kita ketahui, tren thrift atau pembelian pakaian bekas impor semakin digemari oleh masyarakat, terutama kaum remaja. Banyak yang memilih thrifting karena lebih murah, unik, dan juga dianggap sebagai cara untuk mengurangi limbah fashion. Namun, artikel kompas.id menyoroti sisi negatifnya dan menyebutkan bahwa usaha thrift merugikan negara dengan 3 alasan utama. Yang pertama, merugikan industri tekstil dalam negeri. Yang kedua, menimbulkan dampak kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan limbah pakaian. Tentu saja, sebagai pembaca yang kritis, kita perlu menganalisis lebih lanjut apakah klaim-klaim dalam artikel tersebut memiliki dasar yang kuat. Nah, di podcast kali ini, saya akan mengupas satu persatu poin tersebut dan membandingkannya dengan sumber-sumber lain yang saya temukan. Mari kita bahas lebih lanjut. Let's go! Yang pertama, ada merugikan industri tekstil dalam negeri. Dalam artikel kompas.id dikatakan bahwa usaha thrift merugikan industri tekstil dalam negeri. Namun sayangnya artikel ini tidak menyertakan data kuantitatif yang mendukung pernyataan tersebut. Sebagai seorang yang penasaran dengan fakta, saya mencoba mencari data dari sumber dan menemukan sebuah artikel dari mitraberdaya.id yang berjudul "Apakah industri tekstil di Indonesia sedang terjatuh?" Artikel ini menjelaskan bahwa kinerja ekspor industri tekstil di Indonesia memang mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa volume ekspor tekstil di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,43% pada tahun 2023. Selain itu, industri tekstil juga mengalami tantangan akibat persaingan global, peningkatan biaya produksi, serta perubahan tren konsumsi masyarakat. Dari sini kita bisa melihat bahwa penurunan industri tekstil tidak bisa serta-merta disalahkan kepada usaha thrift saja. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi kondisi industri ini, seperti persaingan negara produk tekstil dari luar negeri yang lebih murah, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi. Oleh karena itu, klaim dalam artikel kompas.id seharusnya lebih mendalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang kedua, ada dampak kesehatan. Artikel kompas.id juga menyebutkan bahwa usaha thrift memiliki dampak kesehatan bagi masyarakat. Namun, dalam artikel tersebut tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan ini. Untuk mencari jawabannya, saya menemukan artikel dari kolom.expos.id yang berjudul Thrifting dalam Perspektif Kesehatan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa penelitian laboratorium yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melakukan bahwa pakaian bekas impor bisa mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli, S. aureus, serta jamur kupang atau khamir. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit dan infeksi jika tidak dibersihkan dengan benar sebelum digunakan. Namun, apakah ini berarti semua pakaian thrift berbahaya? Tidak juga.
Banyak pembeli yang sudah menyadari resiko ini dan melakukan pencucian dengan cara yang benar, seperti mencuci dengan air panas, menggunakan antiseptik, pakaian, atau bahkan melakukan sterilisasi dengan sinar UV. Oleh karena itu, resiko kesehatan dari thrifting sebenarnya bisa diminimalkan jika kita lebih berhati-hati dalam proses pembersihannya. Yang terakhir ada dampak dari limbah pakaian. Poin terakhir yang dibahas dalam artikel kompas.id adalah mengenai limbah pakaian. Artikel ini mungkin bahwa usaha thrift meningkatkan jumlah limbah pakaian, tetapi sayangnya tidak mencantumkan data konkret tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saya mencari sumber lain dan menemukan artikel dari cwts.ugm.ac.id. Thrifting buruk bagi keberlanjutan lingkungan. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa sekitar 10% emisi karbon dioksida global tahunan berasal dari produksi, distribusi, dan pembuangan pakaian. Selain itu, data dari BBC menunjukkan bahwa 35% pakaian impor yang tidak layak pakai akhirnya berakhir di tempat pembuangan. Artinya, sebagai solusi untuk mengurangi limbah fashion, tetap ada konsekuensinya. Jika pakaian bekas yang diimpor dalam jumlah besar tidak dimanfaatkan kembali, namun ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan. Industri fashion menjadi penyumbang limbah terbesar dalam pakaian, membutuhkan banyak sumber daya termasuk energi serta menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, bagi sebagian orang, thrift dianggap sebagai alternatif yang lebih berkelanjut dibandingkan membeli pakaian baru dari fast fashion. Mungkin sekian podcast dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.